sebelum mulai kita sedikit warm up dulu ya, sedikit warm up, oke. Ini kan, coba lihat kanan kirinya, apakah melihat muka-muka baru? Karena kita sekarang very packed ya, sangat penuh. Om Wiryo minta ruangan lebih besar. Nah, tapi coba tanya sekarang kanan kirinya, oke siap. Sebentar guys, tanya kanan kirinya, oke. Tanya kanan kirinya pertanyaan ini. Udah berapa lama lu di FLCC gitu, itu yang pertama. Itu, oke. Terus yang kedua, pulang gereja mau ngapain? Nah, siapa tahu bisa bareng, yoi nggak? Oke, silakan tanya. 3 minutes. Udah berapa lama di FLCC? Abis ini mau ngapain di gereja? Abis pulang gereja. Gua harus lihat catatan gua. Oke, Nisa. Kesita. Oke, namanya siapa? Aurel. Oke. Baru dan dia juga baru kan? Oke. Lu juga baru? Halo, namanya siapa? Desi. Enggak ya? Tapi baru. Oke, nice to meet you. Enjoy today. Alright. Gimana? Ada yang mungkin jadi mau makan siang bareng habis ibadah? Ya, bagi para pria atau para wanita bisa saling berkenalan satu sama lain, lumayan menambah koneksi. Oke guys, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, gue mau ajak kita untuk berdoa sebentar, oke? Mari kita bersatu dalam doa sebentar untuk firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang kau berikan. Sekarang kami ingin duduk diam mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, silahkan duduk, you may be seated. Thank you. Alright. Oke, gue mau kasih beberapa prolog dulu nih. Jadi 2-3 minggu terakhir kita baru saja melakukan banyak hal yang sangat seru. Ada Sunday Invasion di minggu pertama bulan Juli. Dan ada Welcoming 180 Graduates. Wah, boleh tepuk tangan gak buat teman-teman kita yang graduate dari SMA masuk ke Season of Life yang baru. Boleh gue minta angkat tangan yang 180 Graduates? Boleh? Wow, oke, boleh kasih the warmest welcome. Kemarin kita sempat makan-makan juga. It's fun. Alright, hope you enjoy your time in FLCC. Nah, berikutnya, gue mau sedikit kasih pesan sponsor bahwa di Agustus kita ada Connect. Oke, apa itu Connect? Connect itu adalah Summer Camp FLCC atau bahasa yang quote and quote lebih jadulnya red gitu ya, FLCC, but it's not your typical retreat because in this summer camp we're going to have a lot of fun, less tears, ya kan, lebih sedikit nangis-nangis, sesi mellow, but more fun, more connecting with each other, and obviously sesuai namanya connect, ya kan, bukan cuman dengan sesama, but we want to connect with God. Okay, that's for our summer camp di Agustus 11, 12 atau 12, 13 ya, pokoknya Sabtu Minggu, 12, 13 Sabtu Minggu pokoknya ya. Nah jadi teman-teman bisa daftar, silahkan tanya small group leader masing-masing untuk detailnya. Alright, now we're going to enter a new series called Exclusive Drop. Okay? Ini hanya ada 2 minggu seriesnya. Nah, sebelumnya sebuah pertanyaan dulu, siapa yang pernah menyesali fashion style yang diikuti saat usia 10 sampai 15 tahunan waktu masih masa remaja? Siapa yang pernah menyesali fashion style? Kenapa gua kayak gitu? Ada? Oke, kalau gitu pertanyaannya, karena banyak yang angkat tangan. Berarti siapa yang tidak pernah menyesal
Gua selalu slay it girl, kayak oh my god. Oke Vicky, nanti gua ke Facebook lu, gua cari semua foto lu, gua tampilin di depan. What? Nggak pernah menyesal. Oke, anybody want to see mine? Ada yang tertarik melihat fashion style gua? Very, very stylish at that time guys. Yang pertama, ini gimana nih? Bim salah bim. Oke, this is the first time, right? Bentar, let me explain. Let me explain. Kalau lu lihat, ini kacamatanya mungkin agak kurang kelihatan ya. Tapi kacamatanya ini orange guys. Orange, can you imagine an orange bukan sunglass sih, ya glass. Baju orange, kenapa baju orange dan kacamata orange? Karena gue suka orange. Dan gue menganggap kalau gue suka sesuatu, gue pakai aja. Dan gue baru sadar, ya ampun lihat itu mentereng gitu, ya ampun. Dan sepatunya Wakai guys. Ada yang ingat ini sepatu super trendy pada zamannya. Dan gue super menyesal. Anyway, ini berikutnya ada lagi, ini dengan headphone orange gue, gila. Guys, pada zamannya ya guys, pada zamannya, pakai headphone itu lu serasa orang paling keren di dunia guys. Sayangnya, keren itu hanya kalau lu pakai Beats by Dr. Dre. Sedangkan gue tidak mampu beli, jadi whatever it is, gue pakai, ya ampun. Jam tangannya merah. Udahlah gak usah tanya kenapa gitu ya, jam tangan merah. And you know, it's not the worst, it's not the worst. Ini kayak rambut, ya kan? Gue gak ngerti kenapa pilihan rambut gue seperti itu. Dan seingat gue waktu itu Justin Bieber lagi populer dengan kayak poni-poninya gitu. Dan ternyata ya sangat tidak cocok gitu ya di gue. Kacamata putih waktu itu sempet ada zamannya guys. Kalian juga pasti ada yang pernah nih pakai kacamata warna putih. Ya ampun, jam tangan orange, well nggak perlu jelasin. Dan ini emang nggak kelihatan di sini, tapi jelek banget guys. Celana gue itu dulu banyak celana 3/4 gitu loh guys. Ada yang ngerti gak celana 3/4? It's super awkward and I don't know why. Kenapa gue pakai ini? Gitu kan. At this point gue sempat bertanya waktu lihat foto-foto gue dulu kayak ini siapa gitu. Ada yang pernah gitu? Waktu lihat foto SMP, terutama SMP, bertanya, ini siapa? Ya ampun, gitu kan? And do you know, at one point in our life, at one point, we can also ask, not just related to fashion, who is that? Atau bahkan mungkin kita rephrase sedikit pertanyaannya, kita bisa bertanya ke diri kita, who am I? Who am I? At one point. Dan ini ya, dengerin nih. Bahwa ini tidak mengikat umur. Pertanyaan ini banyak yang bilang adalah pertanyaan remaja labil di usia belasan. Oh. Tahu gak orang umur 25, 30, 40 juga bisa bertanya-tanya hal ini. Ini siapa ya? Who am I? Siapa diri gue sebenarnya? Nah biasanya ketika ada pertanyaan seperti ini kita akan jawab dengan dua hal. Yang pertama adalah fakta mengenai diri kita. Orang tua kita siapa, ya kan? Oh ya nih gue anaknya ini, atau pekerjaan atau kuliah kita di mana, jurusan apa yang kita ambil. Atau adjective, kata sifat. Benar? Oh ya gue orangnya serius atau lucu, atau gue orangnya gemar apa, punya hobi apa, atau kata-kata sifat lah. Nah, let's go deeper. Well, here's the thing. We can have multiple identities in life. Right? Benar gak sih? Di gereja kita punya identitas, oh ya saya pelayan Tuhan, haleluya gitu kan. Di kampus kita punya identitas mahasiswa, patuh sama dosen. Tapi di luar, oh you don't know me. Nah, kalau di rumah anak yang baik, oke pa, oke ma, yes pi, me, gitu kan. Di luar, oh, gitu kan. We have multiple identities. And one thing that we can feel is that sometimes we can just feel overwhelmed. Kita
lelah aja karena kita harus manage, kita harus atur beberapa identitas di beberapa situasi. Di gereja, quote and quote, kita harus seperti ini. Di kampus, quote and quote, kita harus seperti ini. Di rumah kita harus seperti ini. Di tempat lain kita harus seperti ini. And you know what? Even identities can change over time. Apakah sekarang diri kalian sama dengan diri kalian waktu kalian SMP? Tarik lebih jauh, apakah sama dengan waktu 1 SD? Beda ya? Pola pikirnya beda. Yang jelas fashion style-nya beda gitu kan. Mungkin sekarang kita udah lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu bagaimana cara berpakaian. Gitu kan? Tapi dulu kita masih memakai wakai celana 3/4 dan headphone orange gitu kan. Kita belum mengerti apa itu firman Tuhan. Nah, jadi identitas kita bisa berubah nih. Dan bahkan ada yang pernah mendengar quote ini, you can be whatever you want. Oh, ngeri banget. Ada yang pernah dengar quote ini? Enggak, apa sih? Apa sih? Ya, oke. Oke. Rata-rata semua kita pernah dengar quote ini ya? Pernah? At one point, bingung gak sih? Kalau gitu, gue harus jadi apa ya? Gimana gue harus menggambarkan diri gue? Kok kayak semakin sulit untuk gue menentukan identitas gue, apalagi ketika kita tahu kita punya multiple identities. So here's the thing. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya dari dalam, maka identitas kita di luar tidak akan pernah terasa benar. Karena kita tidak tahu identitas diri kita yang sebenarnya, maka kayak pakai baju, kalau kita nggak tahu ukuran kita yang sebenarnya, maka kita akan kesulitan mencari baju yang fitnya pas dengan kita. Atau yang fitnya kita sukai. Mungkin ukuran kita oke, harusnya ML gitu ya. Terus kita beli baju S. Karena kita nggak tahu identitas kita, karena kita nggak tahu ukuran kita. Dan akhirnya apa? Kekecilan, kayak sosis berjalan gitu ya. Ya kan? Tapi ada mungkin kita tahu ukurannya SM, tapi karena kita nggak tahu kita beli XXL gitu. Aduh takut sempit soalnya. Waktu udah dipakai, boom gitu kan. Buset. Itu dari tadinya kaos bisa jadi daster. Saking gedenya. Nah sama halnya dengan identitas. Kalau kita tidak pernah tahu apa yang di dalam, sulit untuk kita bisa beradaptasi dengan yang di luar. The way we navigate our identity externally will answer who am I internally. Who am I really? We'll never answer that. Apa yang kita cari di luar, banyak orang kan suka cari identitas di luar. Tapi permasalahannya ini, it can never answer our internal identity. Karena sebelum kita mengambil keputusan identitas kita di dalam, maka segala sesuatu yang di luar hanya akan menjadi noise. Hanya akan menjadi, tahu kalau air ada riak-riak air. Nah, ini yang kita mau bahas dalam series ini, tentang identitas. We're going to spend a few minutes looking at 3 passages from the Bible to help us answer, who am I really? At the core level. Bukan hanya kayak, oh ya oke, gue tahu gue anak Tuhan. No, we want to take it deeper. Oke, yang pertama, ini ayat yang sudah sangat terkenal. Kita mau lihat dari kitab Mazmur 8 ayat 3 sampai 9. Pada dasarnya kitab ini seperti buku puisi. Kitab Mazmur itu seperti puisi. Dan in particular, secara spesifik, Mazmur 8 ini ditulis oleh salah satu raja Israel pada zaman dahulu, yaitu namanya Daud. I'm going to read from the New Living Translation version. Okay? Verse 3,
When I look at the night sky and see the work of your fingers, the moon and the stars you set in place. Verse 4, what are mere mortals that you should think about them? Human beings that you should care for them. Verse 5, yet you made them only a little lower than God and crowned them with glory and honor. Verse 6, you gave them charge of everything you made, putting all things under their authority. 7, the flocks and the herds and all the wild animals. 8, the birds in the sky, the fish in the sea, and everything that swims the ocean currents. 9, the last one, O Lord, our Lord, your majestic name fills the earth. So, David is basically saying, hey, you know what? Just look up to the sky. Coba lihat ke atas, langit yang megah, bintang mungkin kalau lagi malam. Itu cantik kan? Cantik kan? All that beautiful thing. Hey, you are even more amazing than that. Itu yang Daud lagi ingin sampaikan ke kita. Udah deh, lu lihat tumbuhan, lu lihat binatang, lu lihat alam ini. Apalagi sekarang kita punya teknologi yang lebih canggih, kita bisa lihat lewat teropong, kita bisa melihat, I don't know, Mars, Pluto, dan segala keindahan di galaksi ini. And you are even more amazing than that. Can you imagine? That's how God sees us. So in other words, you are valuable to God. Kamu itu berharga loh di matanya Tuhan. Dan okay, some of you, especially if you have been following Christ, if you have been a Christian for a long time, you may have heard this. Ya udah tahu. Sekarang permasalahannya, kalau kita tahu kita berharga, apakah kita sudah hidup seperti diri kita berharga? Apakah kita sudah membiarkan orang mengetahui betapa berharganya kita di mata Tuhan? Atau justru kita membiarkan orang lain memperlakukan kita semena-mena karena kita kadang suka lupa bahwa kita itu berharga. Kita izinkan orang-orang yang tidak baik masuk ke kehidupan kita, downgrade value kita, mengurangi harga diri kita dengan perkataan mereka, perbuatan mereka, sehingga kita merasa bahwa diri kita lebih rendah daripada diri kita yang seharusnya di mata Tuhan. To know is easy, but to internalize is hard. That's why we keep on saying these things. Makanya kita ulang-ulang gak berhenti, kenapa? Karena pengetahuan itu satu, kita tahu banyak hal, tapi belum tentu kita menginternalisasi hal-hal tersebut. So I want to move to the next one, the next verse. Now let's go back, throw back to the beginning. Gitu, kita akan ke kitab Kejadian dan gue yakin banyak dari antara kita udah tahu kitab ini gitu ya. In this book, the writer talks about God creating the world and writes right here, Genesis 1, verse 27. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Secara spesifik, secara langsung dan eksplisit, kita benar-benar bisa melihat bagaimana identitas diri kita di ayat ini. Kita tahu kenapa manusia berbeda dengan ciptaan lain. Kenapa? Karena ini dia. We are beings who carry part of God's identity. In other words, we are the image bearers of God. Image bearers. Kita itu
punya gambaran Tuhan dalam diri kita. Dan itu membuat kita berbeda dengan makhluk lain, ciptaan Tuhan yang lain. Karena manusia satu-satunya yang pada waktu Tuhan ciptakan, Tuhan bilang, hey, I want to make this being according to my image. Yang lain enggak, cuman manusia. So we read what grounds us, what anchors us, what starts as the first building block. Kayak misalnya teman-teman main Lego di sini, ada yang main Lego? Main? Kalau main Lego, biasa kita akan membuat sesuatu itu ya jelas dari bawahnya terlebih dahulu. Ya kita bisa buat atasnya, tapi untuk taruh bagian-bagian atasnya ke dalam building block yang keseluruhan, kita harus make sure kita buat landasannya. Dan inilah landasan dari identitas kita. Bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Image bearers. Masalahnya, seperti tadi, sekalipun kita mengetahui, belum tentu kita menginternalisasi dan melakukannya. Mungkin saja beberapa hal yang kita lakukan, itu tidak menunjukkan kualitas kita sebagai gambar Allah. Benar nggak? Terkadang, gua pun di sini, walaupun sudah pelayanan lama, diangkat menjadi youth pastor, li gitu ya. Tetap in the end of the day, ada pasti gua akan, kok tadi gua gini ya? Tidak mencerminkan Yesus banget. Diam di sini gua asumsikan berarti kita semua sedang merenung dan menganggap, oh iya benar gua juga pernah gitu. Itu asumsi gua. We sometimes act in ways or make decisions so that, pay attention, simply so that we fit in or stand out. Even when those decisions are not aligned with God's identity. Karena kita mau masuk ke kelompok tertentu, kita mau diterima. Atau gue mau dilihat lebih daripada orang-orang lain. Gue mau tunjukin bahwa gue bisa ini, gue bisa itu. Dan akhirnya dalam perjalanan mencapai itu, kita meninggalkan identitas kita sebagai gambar Tuhan. Pada akhirnya ketika hal itu terjadi, kita memiliki konflik di dalam diri kita. Kita konflik, nih gue udah diajarin di gereja bahwa sebenarnya gue memiliki gambar Tuhan. Tapi di satu sisi, gue melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan gambar Allah. Dua ini berkonflik dan kita mungkin akan ada di satu titik kita bertanya-tanya kembali. Who am I really? I know the truth. But sometimes I fall short. I cannot make decisions according to God's will. So who am I really? Now, I want to bring us to the last verse today. Di sini kita mau berangkat ke perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Kitab Kolose, dan di sini kalau teman-teman perhatikan, kitab Kolose ini ditulis karena perjanjian baru, ini setelah masa kehidupan Yesus. Berarti Yesus sudah hidup, baru kitab ini ditulis. Penulisnya adalah Paulus dan ditulis sebagai surat gitu ya, sebagai surat pesan-pesan yang dikumpulkan kepada jemaat di Kolose. Orang-orang Kristen yang ada di Kolose. Jadi anggap misalnya kita sekarang nih di FLCC ada orang tulis surat gitu ya, pesan Tuhan, ini pesan Tuhan untuk kamu, dia tulis, dia kirim ke FLCC. Nah kurang lebih seperti itu. Menariknya apa? Walaupun ini ditulis sangat amat lama, bertahun-tahun yang lalu, tapi ternyata pesan-pesan yang disampaikan masih bisa relevan sampai sekarang. Basically at that time, Paul thought the Christians forgot
that they were God's image bearers. Jadi waktu itu Paulus merasa jemaat di Kolose ini kayaknya lupa deh kalau mereka itu gambaran Allah. Because of that, they needed to be reminded about who they really were. So, Paul write this letter. Colossians 1 verse 15. Okay? Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Okay, now let me explain. When we've tried so many identities, okay, kita udah coba berbagai cara, kita ingin menjadi orang yang A, B, C, D, E. Atau kita ingin diakui sebagai A, B, C, D, E. Sometimes we lose sight of who we really are. Sometimes we lose sight, kita kehilangan arah. Kita nggak bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. And at that point, basically Paul is saying, Paulus lagi ngomong gini, hey, you can look at Jesus. You can look at Jesus. Why? Because Jesus Christ is the visible image of the invisible God. Dulu orang-orang waktu dibilang, hey kamu gambar Allah. Orang mungkin gak tahu, gambar Allah, Allah gak kelihatan. Tapi Yesus datang ke dunia, mengambil rupa manusia. Padahal dia merupakan Tuhan untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya Allah itu. So whenever we're confused, we can simply look at Jesus. Kita bisa belajar siapa sih Yesus ini dan gimana sih dia hidup. Kita bisa ikutin perilakunya. We can value what Jesus valued. We can love like Jesus loved. We can forgive like Jesus forgave. Because we ground our identity in who Jesus is and what Jesus did. So if we ever forget, kayak kita lupa dan kita bingung, gambar Tuhan kayak gimana sih? Take a look at Jesus. Coba baca Matius, coba baca kitab Markus, coba baca Lukas, coba baca Yohanes. Lihat, observe how Jesus lived. Then you'll see how God truly is. So, well, who are we then? Who are we? We are the image bearers who sometimes forget who we were meant to be. And so we look to Jesus to remind us. Yesus datang ke dunia ini, ya, dia ingin menebus hidup manusia, thank God for that. Tapi Yesus juga datang agar kita punya panutan. Kita bisa lihat gimana Allah dalam rupa fisiknya. Kita bisa imitasi perilakunya. Kita bisa punya atau mungkin ingin punya label tertentu untuk menggambarkan identitas kita. Benar, ada yang pengen punya gambaran tertentu, gue pengen dilihat orang sebagai orang yang. Ada yang punya seperti itu? Kayak, mungkin kayak misalnya di kampus, pengen dilihat sebagai orang yang fun, slow aja gitu ya, nggak yang terlalu serius. Atau mungkin kebalikannya, pengen lihat orang yang rajin ini, bangun koneksi sana sini, belajar giat, biar dipandang cutting, biar nanti bisa masuk kerjaan gampang, punya koneksi, karir sukses, bla 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 gitu ya. Well, that's not wrong. Some of them may even be true for a time. Mungkin itu baik dan benar pada situasi itu. Some may make sense. Mungkin oke, ya bagus, emang sepertinya harusnya seperti itu. Tapi juga some may not. Some will fit well, others won't. But there is one person who can definitely answer who you are.
who you are, the who you are that doesn't change. Because here's the thing, ketika kita melihat keluar ke dunia, semuanya selalu berubah. Artis paling populer yang kita kagumi, berubah-berubah. Orang paling terkenal, orang yang paling banyak followersnya di Instagram di dunia ini, berubah-berubah. Mungkin tahun ini siapa, tahun depan siapa. Dan bahkan value orang-orang di luar berubah-berubah. Kita bisa jadi bingung, kalau gitu siapa yang harus kita ikutin. But there's one person who will never change, and that is Jesus. So no matter who you become, who you are right now, who you will be in the future, you can always look to Jesus. And one of the most important thing is that what God says about you is the truest thing about you. Apa yang Tuhan katakan tentangmu, itu adalah hal yang paling benar tentang kamu. Kenapa? Simple aja, Dia yang ciptain kamu. Gimana pencipta kursi, pencipta mikrofon, pencipta alat musik, bisa kehilangan definisi akan ciptaannya? Gimana? Yang paling tahu kapabilitas, identitas dari barang, sesuatu yang diciptakan adalah penciptanya sendiri. Ada yang pernah dengar bahwa rata-rata orang tidak pernah memakai komputer, laptop, handphone sampai kapasitas maksimalnya? Nggak ada. Orang normal ya gue ngomong. Ada yang pernah dengar nggak? Dan mungkin kalau ditanya, kapasitas maksimal dari komputer, handphone, apapun yang kita gunakan, mungkin kita nggak tahu. RAM 8 GB sama 16 GB bedanya apa? Mungkin kita nggak tahu. Yang paling tahu siapa? Penciptanya. Penciptanya tahu batas-batas, limitasi, kapabilitas dari hal yang diciptakan. The same thing about God. And one thing you should know about God, okay? One thing you should know. God is bigger than any one of us. Maksudnya apa? Selain Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa menggambarkan Allah dengan seluruh kebesaran dan kehebatan. Gak ada satu orang pun. Berarti apa? Berarti masing-masing kita nih, satu orang, individu, tidak bisa merefleksikan Allah sepenuhnya. Dan bukan hanya itu, tapi juga berarti masing-masing kita bisa merefleksikan Allah sesuai, oke, ingat baik-baik, sesuai kepribadian, karakter, talenta yang unik yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Kan Tuhan terlalu besar. Gak ada satupun orang yang bisa fill the gap. Kalau gitu gimana? Ya kita gak bisa fill the whole gap, tapi kita bisa memanfaatkan hal yang paling unik dalam diri kita, hal yang kepribadian kita, talenta kita untuk mengisi satu. Lah terus yang lain gimana? Inilah fungsinya gereja Tuhan, kumpulan orang-orang percaya. Bahwa kita secara kolektif melengkapi satu sama lain. Sehingga ketika orang melihat satu, lu kok bisa kayak gini ya? Tapi kurangnya di sini. Dia kayak gitu. Melengkapi tapi kurangnya di situ. Tapi dia ini. Tapi mereka semua satu. Wow. How amazing is that? Bahwa sekumpulan orang bisa strive together, bisa bersama-sama maju untuk menggambarkan Tuhan secara keseluruhan. So here's the thing, here's the bottom line from today's sermon. You can express yourself uniquely while staying true to who you really are. You don't have to be other people. Kamu gak harus menjadi orang lain untuk menggambarkan Tuhan.
Toh Tuhan terlalu besar untuk digambarkan satu orang doang. Gak ada orang yang paling sempurna untuk menggambarkan Tuhan. Berarti apa? Berarti kita dalam keunikan kita harus memaksimalkan hal tersebut untuk menggambarkan Tuhan. Bukan mengikuti orang lain. Bukan berarti mengikuti orang lain salah. Remember this. How you express yourself might change. But who you really are doesn't change and will not change and shouldn't change. Ekspresinya aja yang berbeda. Kalau gitu, siapa diri kita? Who you are? Who are you? You are the image bearer of God. In you, there's a piece of God. Can you imagine? Tuhan taruh DNA Tuhan ke dalam hidupmu. How amazing is that? So to close, here's some questions. Ini beberapa pertanyaan yang bisa jadi refleksi kita. Untuk membantu kita berpikir, oke, apa sih yang unik di diri gua? I hope these questions can help us. Also in our small group discussion after this. So the first one, what is the most important to you? Apa yang paling penting untuk kita? Tuhan atau uang? Pekerjaan, pelayanan? Gimana cara nentuinnya? Gampang. Coba lihat alokasi waktu dan tenaga kita. Dan coba lihat alokasi uang kita. Kemana dua ini pergi? Ke Tuhan atau ke teman? Ke Tuhan atau ke pekerjaan atau kuliah? Ke Tuhan atau ke hal-hal lain? Are the things that matter most to you right now equals the things that actually matter most in the big picture of life? Terkadang kita suka berpikir short term, instan. Kita maunya, gue maunya ini. Tapi coba berpikir lebih jauh, 10, 15, 20 tahun ke depan. Hal ini masih berarti gak ya? Atau jangan-jangan sebenarnya hal ini tuh gak berarti, hal ini gak penting 10, 20 tahun ke depan. Does your life currently reflect any of the things that matter most to you? Kalau kamu bilang, Tuhan itu paling penting. Sudahkah hidupmu merefleksikan hal tersebut? Do your values line up with the things Jesus valued when you look at his life history? Kalau teman-teman baca kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes melihat kehidupan Yesus secara keseluruhan, apakah ada nilai yang berbeda? And last, what would it take for you to begin to live in a way that reflects what God is like to the world around you? Apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Kalau kita belum merefleksikan Yesus, then what should we do? What can our friends help us to do? Kita punya small group di sini, coba manfaatkan. Ajak teman-teman kita untuk bertumbuh bersama. So now, I want to invite all of us to stand up untuk bangkit berdiri. We're going to close the sermon. And I want to close with a statement right here, okay? What if you started to live like you were an exclusive drop from the God of the universe to reveal what God is actually like? Well, I think that's an identity worth living into. Identitas seperti apa sih yang worth it, yang pantas, yang bakal tidak sesali untuk kita hidupi? Ini jawabannya. Identitas yang menggambarkan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala hal yang telah Kau berikan, atas firman-Mu. Ingat peringatan-peringatan, pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami ingin
mengambil firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin firman ini hanya kami dengar dan lalu. Roh Kudus berikan kami kekuatan agar setiap hari kami dapat terus bertransformasi menjadi semakin serupa dengan Yesus. God, please help us, we need you. Tuhan, sekarang secara khusus aku juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di FLCC di tempat ini yang hadir pada hari ini. Tuhan, jika ada Tuhan dari kami yang merasa jauh, kami merasa tidak tahu identitas kami sedang hilang. Tuhan, aku berdoa biar Engkau yang datang ke kehidupan mereka. Engkau yang pulihkan Tuhan keadaan mereka. Engkau yang berbicara, yakinkan mereka Tuhan akan identitasnya. Aku percaya Tuhan, setiap dari kami memiliki identitas yang jelas dan aman di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan berdiskusi dalam small group kami, Tuhan kami berdoa agar Engkau berkati, agar setiap diskusi dapat berjalan dengan baik, dan kami dapat bertumbuh melalui small group yang kami miliki. Semua jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita ingin menerima berkat dari Tuhan dan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan menjadi terang dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan dirimu. Diberkatilah hidupmu apapun yang kamu kerjakan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Oke, happy Sunday all. Silakan sekarang bisa masuk ke dalam small group discussion. Happy Sunday and God bless you.